siri apologetik ini, kita akan melihat kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Soalan, kalau Allah yang Esa adalah Maha Kuasa dan penuh dengan belas kasihan, kenapa Allah tidak selamatkan manusia dengan hanya mengampunkan dosa-dosa mereka? Yaitu, dengan manusia yang telah insaf akan dosa-dosa mereka, mereka jujur bertaubat, dan mereka berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka bolehkah Allah yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Pengampun, mengampunkan segala dosa manusia yang bertaubat? Kalau boleh, kenapa perlu Yesus mati di kayu salib untuk dosa manusia? Yaitu kenapa keselamatan manusia mesti melalui kematian Yesus. Ya, sememangnya Allah adalah kasih. Tetapi kita harus ingat juga satu lagi sifat Allah yang sangat penting, yaitu Allah juga adalah adil. Sekiranya Allah adalah adil, maka keadilan Allah akan menuntut bahwa semua dosa dan kesalahan harus dihukum. Keadilan Allah tidak memandang sama ada dosa itu besar atau kecil. Kalau Allah sekadar menghukum dosa yang besar dan melepaskan dosa yang kecil, itu bukan Allah yang adil. Yaitu, Allah tidak akan mengkompromikan keadilannya atau mengambil ringan tentang hal dosa. Semua dosa dan kesalahan harus dihukum. Itulah Allah yang adil. Keadilan Allah juga merujuk kepada kemurkaan Allah. Kemurkaan Allah adalah seperti seorang bapa yang marah karena anaknya telah melakukan kesalahan. Dan anak itu harus menanggung segala hukuman dari bapaknya. Tetapi contoh ini tidak cukup untuk memberi gambaran yang benar tentang kemurkaan Allah. Allah sangat membenci dosa, karena dosa telah merosakkan ciptaan Allah. Alkitab mengatakan bahwa kemurkaan Allah adalah begitu dahsyat sekali, ya, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat berdepan dengan kemurkaan Allah, apalagi menanggung atau menahannya. Saya berikan satu contoh pernyataan kemurkaan Allah yang sungguh dahsyat, yaitu di surat Wahyu bab yang ke-6 ayat 12 hingga ke-17. Sebelum saya bacanya, perlu dijelaskan bahwa dalam surat Wahyu, apabila Tuhan menghakimi dunia, Tuhan akan menyatakan kemurkaan penghakimannya melalui 7 meterai, 7 bunyi sangkakala, dan 7 cawan kemurkaan Allah. Setiap kali bila terbuka satu daripada 7 meterai, maka Tuhan akan mencurahkan kemurkaannya ke bumi. Dan akan terjadilah bencana yang sangat besar. Contohnya ialah meterai yang ke-6 dalam Wahyu 6, 12 hingga ke-17. Saya baca teksnya sekarang. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit
bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi, dan pembesar-pembesar, serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya, serta orang-orang berkuasa, dan semua budak, serta orang merdeka, bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, "Runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka Anak Domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan?" Demikianlah firman Tuhan itu. Nah saudara, begitu dahsyat sekali kemurkaan Allah. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Wow, dan ini baru saja metera yang ke-6. Belum lagi 7 bunyi sangkakala dan 7 cawan kemurkaan Allah. Maka bagaimana kita dapat diselamatkan dari keadilan Allah, dari kemurkaan Allah yang begitu dahsyat sekali? Agama-agama akan mengajar supaya penganut-penganutnya berbuat baik. Dengan lebih banyak berbuat baik, harap-harap dapat menutup dosa mereka. Tetapi di sini timbullah banyak soalan. Berapa banyak perbuatan baik yang harus dilakukan untuk menutup atau menghapus satu dosa? Itu satu dosa, tapi kita banyak dosa. Adakah perbuatan baik kita sempurna? Kita sebagai manusia tidak sempurna. Dan karena itu, kita akan sentiasa berbuat dosa. Adakah perbuatan-perbuatan baik kita cukup untuk menyelamatkan kita? Ya, ada orang yang berkata, kita hanya dapat berharap kepada belas kasihan Tuhan. Tapi ingatlah, Allah itu adalah kasih, tetapi Allah itu juga adalah adil. Allah yang adil menuntut semua dosa dan kesalahan harus dihukum. Semua dosa bermaksud setiap satu dosa itu. Setiap dosa harus dihukum, tak akan dilepaskan. Itulah sifat keadilan Allah. Orang beragama berpendapat, dengan berbuat baik, mereka dapat menutup dosa mereka. Tapi soalannya, dengan perbuatan baik mereka, bolehkah mereka menutup kemurkaan Allah yang dahsyat? Sudah dijelaskan sebelum ini, tidak ada seorang pun yang dapat berdepan atau bertahan dengan kemurkaan Allah yang dahsyat. Apabila Yesus disalibkan, Yesus melakukan 2 hal yang sangat penting. Yesus bukan sekadar membayar dosa kita dengan menanggung dosa kita di kayu salib, tetapi Yesus juga menanggung kemurkaan Allah di kayu salib. Ingatlah, Allah adalah adil. Keadilan Allah harus dipenuhi dahulu, yaitu segala tuntutan-tuntutan hukum Allah harus dipenuhi dahulu. Sekiranya keadilan Allah belum dipenuhi, manusia akan senantiasa berada di bawah penghukuman Allah. Dan kalau begitu, manusia akan binasa. Manusia telah melanggar hukum-hukum Allah, dan ini telah membawa kepada kemurkaan Allah. Ya, seperti mana Alkitab mengatakan dalam Efesus bab 2 ayat yang ketiga, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, kata firman Tuhan. Yesus mengambil tempat kita. Yesus bukan saja membayar dosa kita melalui kematiannya di kayu salib, tetapi Yesus juga
menanggung kemurkaan Allah yang seharusnya menimpa kita. Hanya Yesus dapat menanggung kemurkaan Allah karena Yesus adalah sempurna. Untuk inilah Yesus, anak manusia, datang sebagai korban. Apa yang berlaku selepas pengorbanan Yesus adalah luar biasa. Dengan Yesus menanggung kemurkaan Allah, ini juga bermakna kemurkaan Allah telah dipuaskan atau diredai. Ini juga bermaksud segala tuntutan-tuntutan hukum Allah telah dipenuhi. Nah, ini membawa impak atau maksud yang besar ya, yang akan dihuraikan dalam bahagian yang lain. Yang pentingnya di sini kita belajar apabila kemurkaan Allah telah dipuaskan atau diredai, maka manusia dapat berdamai semula dengan Allah. Amin. Perhubungan kita dengan Tuhan yang terputus karena dosa telah dapat dipulihkan semula. Wow. Alkitab berkata begini dalam Roma 8 ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan. Kita tidak lagi dimurkai Allah. Awan kemurkaan Allah tidak lagi menghinggap di atas kita. Allah tidak akan mencurahkan kemurkaannya kepada kita. Sebaliknya, Allah akan mencurahkan kasih karunia-Nya, rahmat-Nya, anugerah-Nya, belas kasihan-Nya kepada kita. Amin. Karena perhubungan kita dengan Tuhan telah dipulihkan, kita tidak perlu takut untuk menghadapi Tuhan lagi. Ya, malah Tuhan menjemput kita untuk masuk ke hadirat-Nya. Dalam Ibrani 4 ayat yang ke-16 memberikan undangan yang luar biasa ini dengan berkata, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Haleluya. Saya sangat percaya kematian Yesus adalah perlu untuk selamatkan manusia yang berdosa. Ini adalah karena sifat Allah yang adil. Sebagai manusia yang tak sempurna, kita tidak dapat memuaskan keadilan Allah. Kita tidak dapat menggenapi segala tuntutan-tuntutan hukum Allah. Kita tidak dapat memenuhi dan meredai kemurkaan Allah yang paling dahsyat. Dan Yesus telah melakukan semua itu dengan menjadi korban teragung. Yesus adalah sempurna dan menyempurnakan. Surat Ibrani 10 ayat yang ke-14 mengatakan, sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur kepada Tuhan Yesus, penyelamat dan penebus manusia. Sekian, terima kasih, dan Tuhan memberkati Anda yang terus beriman kepada Tuhan Yesus.